Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang komponen-komponen SHP1. Sebelum saya menjelaskan komponen-komponen tersebut, ada baiknya saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Muh Alfi Maulani. Yang kedua ada Andi Muhammad Fajar. Yang ketiga ada Muh Taufik Noval. Yang keempat ada Rafli Awaner, yang kelima ada Muhammad Ghazali, dan yang terakhir ada Akila Qurratu Ain. Dan materi pertama akan dibacakan oleh Fajar, yaitu program counter. Fajar, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang program counter. Baik, program counter ini adalah program pada memori RAM dengan instruktur pertama diletakkan pada alam biner dengan angka 0000, instruksi kedua pada alamat 0001, instruksi ketiga pada alamat 0010, dan seterusnya. Data biasanya disimpan pada bagian akhir memori. Pencacah program yang merupakan bagian dari unit kendali atau kontrol unit bertugas untuk mencacah dari 0000 sampai dengan 1111. Keluaran dari pencacah akan memajukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Ketika komputer mulai bekerja, pencacah program di-reset sehingga nilainya menjadi 0000. Nilai ini dikirimkan ke register alamat memori atau memory address register atau MAR. Pada saat fetch sebagai alamat memori yang akan diambil instruksinya. Kemudian pencacah program menaikkan angka cacahnya menjadi 0001. Setelah instruksi pertama diambil dan dilaksanakan, pencacah program mengirimkan alamat 0001 ke MAR. Pencacah program kembali meningkatkan angka cacahnya. Proses ini terus dilakukan sampai seluruh instruksi dalam memori selesai dijalankan atau menemukan instruksi untuk berhenti. Baik, program kedua yang akan saya jelaskan yaitu MAR. MAR atau Memory Address Register. Memory Address Register di sini sudah termasuk register saklar untuk alamat dan data. Register-register saklar ini yang merupakan bagian dari unit masukan memungkinkan pengiriman 4 bit alamat dan 8 bit data kepada memori. Memory Address Register adalah bagian dari memori dalam SHP1. Selama komputer bekerja, alamat dalam pencacah program ditahan atau latch pada MAR. Sejenak kemudian MAR mengirimkan alamat 4 bit ke dalam memori RAM untuk membaca instruksi dalam memori. Baik, selanjutnya akan dijelaskan. Komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Noval. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya ada komponen memori RAM atau Random Access Memory. RAM berperan sebagai memori utama tempat penyimpanan instruksi dan data. Selama komputer beroperasi, RAM menerima alamat 4 bit dari MAR yang sudah dijelaskan tadi oleh Fajar, dan operasi membaca dilaksanakan. Setelah memori dibaca, instruksi atau data akan keluar dari memori dan masuk ke dalam busway. Instruksi atau data yang berada dalam busway dapat diakses oleh register-register lain. Memori terdiri dari 16 alamat yang lebarnya 8 bit. Untuk mengakses RAM, diperlukan alamat dengan lebar 2 log 16 bit. Itulah mengapa pencacah program lebarnya 4 bit. Selanjutnya akan dibaca oleh Saudara Ghazali. Saudara Ghazali. Oke, komponen selanjutnya ada IR atau Instruction Register. Instruction Register adalah suatu komponen dari unit kendali. Instruksi yang akan dieksekusi dibaca dari memori utama dan masuk ke dalam bus. Pada waktu yang bersamaan, registrasi instruksi diaktifkan sehingga instruksi yang dibaca dari memori akan masuk ke dalam register instruksi. Register instruksi dibagi menjadi 2 bagian. Ada bagian atas yang memiliki 4 bit. Bit tersebut dikirim ke blok pengendali pengurut atau controller sequencer. Bagian kedua ada bagian bawah, juga memiliki 4 bit. Bit tersebut dikirim menuju ke bus, dikendalikan oleh 3-state buffer. Komponen selanjutnya ada controller sequencer.
Controller sesuai dengan namanya, register ini berfungsi untuk mengatur seluruh jalannya komputer, termasuk dieksekusi instruksi. Sebelum komputer bekerja, sinyal clear dan clock masing-masing dikirimkan ke pencatat program, direset ke 00. Dan pada saat yang bersamaan, instruksi terakhir dalam register instruksi dihapus. Kemudian sinyal letak clock ke semua register buffer. Sinyal ini mensinkronkan operasi komputer yang menjamin bahwa setiap langkah operasi akan terjadi sebagaimana mestinya. Semua transfer data dalam registrasi terjadi pada tepi positif dari sinyal data clock yang sama. Data 12 bit yang keluar dari register ini dinamakan instruksi. Mikroinstruksi mengendalikan kerja seluruh register. Untuk komponen selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akumulator. Akumulator adalah sebuah register buffer yang menyimpan hasil sementara selama komputer beroperasi. Akumulator mempunyai dua macam keluaran. Keluaran dua keadaan secara langsung diteruskan ke bagian penjumlahan pengurangan. Keluaran 3 keadaan dikirimkan ke W-bus. Karena itu data sebanyak 8 bit dan akumulator secara terus-menerus mengaktifkan rangkaian penjumlahan pengurangan data yang muncul pada W-bus jika EA tinggi. Jalur kendali yang ada pada register instruksi mengambil data 8 bit bus, mengendalikan data 8 bit register yang menuju W-bus. Materi selanjutnya yaitu address dan subtraktor. SAP1 menggunakan sebuah penjumlahan pengurangan komplement 2 bila SU berharga rendah, maka keluaran jumlah dan penjumlahan dan pengurangan dalam SAA tambah B apabila SU tinggi, keluaran berupa selisih A sama dengan A tambah B. Rangkaian penjumlahan pengurangan bersifat asinkron. Ini berarti jika keluaran akan berubah bila terjadi perubahan pada data masukan. Bila mana tinggi isi yang bersangkutan akan muncul pada W-bus. Jalur kendali yang ada pada register instruksi SU menentukan jenis operasi penjumlahan atau pengurangan. Jika SU aktif maka operasi pengurangan, jika sebaliknya operasi penjumlahan. EU mengendalikan data 8 bit dari penjumlahan pengurangan yang menuju ke W pada bus. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akila. Terima kasih atas kesempatannya. Komponen selanjutnya yaitu register buffer. Register ini digunakan dalam operasi aritmatika. Sinyal LB yang rendah dan tepi positif dari sinyal detak akan menyalurkan data dari W-bus ke tepi positif dari sinyal detak akan menyalurkan data dari W-bus ke dalam register buffer. Kemudian mengaktifkan penjumlahan pengurangan dan memasukkan bilangan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan dari isi akumulator. Jalur kendali yang ada pada register induksi yaitu mengambil data 8 bit dari W-bus. Selanjutnya, komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rafiliawan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan output register atau register keluaran. Di akhir operasi komputer, akumulator akan berisi hasil operasi yang diselesaikan dalam register penjumlahan pengurangan. Setelah itu, hasil operasi yang sementara disimpan dalam akumulator, maka selanjutnya dipindahkan ke register keluaran. Apabila EA tinggi dan LO rendah tetapi positif, sinyal detak berikutnya akan memasukkan data dari akumulator ke dalam register keluaran. LO sendiri adalah jalur kendali yang ada pada register instruksi
yang mengambil data 8 bit dari WBus. Selanjutnya, komponen binary display. Binary display adalah suatu alat yang terdiri dari 8 buah LED. Oleh karena itu, setiap LED dihubungkan dengan sebuah flip-flop dari output port. Maka, binary display akan menyajikan isi output port. Dengan demikian, setelah kita memindahkan hasil dari bentuk binar pada binary display. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke Muhammad Alfi Maulani. Baiklah, itulah penjelasan komponen-komponen SAP1 dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.